Oke, Assalamualaikum. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi menjelang siang. Perkenalkan, nama Bapak Yosafat Nugroho, bisa dipanggil Pak Yos. Jadi Bapak diberikan kesempatan untuk mengajar seni budaya di kelas 7. Ya, jadi Bapak harap anak-anak dapat semangat, dapat mengikuti kelas dengan baik, menjadi anak yang kreatif ya di kelas seni budaya ini. Oke anak-anak, karena waktunya terus berjalan, Bapak ingin mengajak kalian untuk membuka buku kalian di bab 9, halaman 118 dengan tema menerapkan ragam hias pada bahan tekstil. Pada pembahasan ini, Pak Yosaf akan menjelaskan tentang penerapan ragam hias pada bahan tekstil, lalu jenis dan sifat bahan tekstil, jenis dan bahan pewarna, dan tekniknya. Oke ya. Nah, keindahan ragam hias itu sudah menjadi suatu hal yang digunakan oleh manusia sejak zaman dahulu kala, ya anak-anak ya. Jadi sebelum kita, nenek moyang kita sudah menggunakan keindahan ragam hias ya. Bukan hanya digunakan untuk merenovasi rumah. Ya kalau misalnya anak-anak dapat lihat rumah-rumah zaman dahulu, zaman-zaman rumah-rumah tradisional, mereka juga menggunakan ragam hias ya. Ada ukiran, ada gambar di sana. Lalu kita juga bisa melihat misalnya alat-alat perang tradisional, ya senjata tradisional. Itu biasanya ada ukiran, ada gambar-gambar di sana. Nah, bukan hanya diterapkan dari segi rumah, dari segi peralatan mereka, tetapi ternyata ragam hias juga bisa diterapkan pada bahan tekstil, kain ya. Contohnya yaitu seperti batik ya. Nah, pada saat ini hampir semua orang Indonesia hampir semuanya punya baju batik ya. Itu salah satu ragam hias pada bahan tekstil. Anak-anak bisa perhatikan di halaman 119 di sini. Ya, ada beberapa gambar batik di situ ya, bisa kita lihat dengan berbagai warna, corak ya, dan tentunya punya keindahan dan kelebihannya masing-masing ya. Untuk saat ini penerapan ragam hias pada bahan tekstil terus berkembang ya dengan bentuk fashion yang semakin berkembang. Misalnya baju tidak hanya bentuk kemeja, sekarang juga bisa diterapkan pada kaos ya, bahkan pada rok seperti itu ya. Jadi seiringnya waktu perkembangan zaman, ragam hias pada tekstil pun terus berkembang mengikuti fashionnya, mengikuti model pada saat ini ya. Oke, untuk selanjutnya anak-anak boleh buka bukunya di halaman 121 ya. Di sini ada penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Ya, kalau bisa dilihat di gambar 1, 2, 3 dan 4 ya. Di sini ada batik pesisir dengan ciri khas pada pengembangan flora serta warna-warna yang cerah. Lalu selanjutnya di gambar kedua, batik parang yang menunjukkan pengulangan pola. Lalu coba perhatikan di gambar yang ketiga, batik pesisir dengan ciri khas pada pengembangan flora ya. Lalu di gambar yang keempat, karton dengan ciri khas batik. Nah, jadi anak-anak penerapan ragam hias pada bahan tekstil sendiri bervariasi dan semakin banyak ya jenisnya, semakin berkembang. Ini hanya ada 4 gambar yang ada di buku. Tapi kalau anak-anak ingin melihat tentang ragam hias pada bahan tekstil, bisa cari searching di YouTube, di Google. Anak-anak akan menemukan banyak sekali penerapan ragam hias pada bahan tekstil dengan corak warna yang berbeda-beda, lebih menarik, dengan pola yang bervariasi dengan macam bentuknya, ya anak-anak ya. Dan itu tentunya semakin menambah keindahan penerapan ragam hias itu sendiri pada bahan tekstil. Dan ini adalah salah satu contoh penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Ada kain batik dengan berbagai macam corak dan bentuk ya. Ketika kain batik ini diolah dan dibentuk bisa menjadi pakaian yang menarik dan modelnya sangat bagus sekali anak-anak ya, dan tidak ketinggalan zaman tentunya. Nah, anak-anak dapat lihat di gambar yang Pak Yosafat sudah tampilkan, itu adalah salah satu hasil dari penerapan ragam hias pada tekstil ya, menjadi batik dan menjadi baju yang sangat indah, menjadi baju yang sangat bagus sekali. Anak-anak dapat lihat gambar yang Pak Yosafat sudah berikan.
itu adalah salah satu metode pembuatan tekstil dengan alat tenun tradisional. Ya, kalau zaman sekarang ini tentunya sudah ada alat yang canggih sehingga pembuatan lebih cepat dan lebih praktis. Kita akan masuk pada halaman 112. Anak-anak Pak Yosafat akan menjelaskan di sini jenis dan sifat bahan tekstil. Salah satunya adalah katun, ya. Katun memiliki sifat menyerap air, mudah kusut, lentur, dan dapat disetrika dalam temperatur panas yang tinggi. Anak-anak bisa lihat di gambar yang Pak Yosafat sudah berikan. Selain itu ada jenis wol. Wol memiliki sifat sangat lentur, tidak mudah kusut, dapat menahan panas apabila dipanaskan menjadi lebih lunak. Selanjutnya anak-anak boleh lihat gambarnya. Ada jenis sutra memiliki sifat lembut, licin, berkilap, lentur dan kuat. Bahan sutra banyak menyerap air dan memiliki rasa sejuk apabila digunakan. Untuk selanjutnya ada jenis bahan polister dan ada juga berbahan nilon. Memiliki sifat tidak tahan panas, tidak mudah kusut, tidak perlu disetrika, kuat dan jika dicuci. Coba anak-anak perhatikan di halaman 123. Di sini ada jenis dan bahan pewarna, ya. Biasanya ada pewarna buatan maupun pewarna alami, ya. Kalau pewarna alami itu biasanya dihasilkan dari ester akar-akaran, daun, buah, kulit kayu dan bahan-bahan alami lainnya. Sedangkan kalau dari bahan buatan itu atau sintetis dibuat dari bahan kimia, misalnya naptol dan indigisol, ya. Jadi dari bahan alami maupun buatan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, memiliki ketahanan yang berbeda tentunya, ya. Oke, terima kasih. Tadi adalah materi untuk seni budaya hari ini. Pak Yosafat mengucapkan terima kasih. Lalu absensinya, anak-anak boleh tulis nama di kolom komentar dan jangan lupa nama lengkap serta kelasnya. Terima kasih, selamat beraktivitas. Sampai ketemu di minggu depan.